Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Strategi yang terdiri dari saya Nia Arfinahdia, NIM B100180466. Yang kedua ada Ditya Alvina Ainunisa, NIM B100180473. Yang ketiga ada Safira Nur Azizah, NIM B100180480. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen strategi The Body Shop. Bahasan yang pertama itu tentang profil perusahaan. The Body Shop adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis kecantikan berupa produk perawatan tubuh, wajah, rambut, dan perlengkapan mandi, hingga pengharum tubuh dan ruangan. Perusahaan ini terinspirasi oleh alam sehingga menggunakan bahan-bahan yang alami dan ramah lingkungan. Karena The Body Shop yakin bahwa ada satu cara untuk mencapai hakikat kecantikan, yaitu dengan cara yang ditunjukkan oleh alam. Dan kemudian The Body Shop berusaha untuk mempersembahkan produk yang memancarkan kepribadian pelanggannya. Kemudian, The Body Shop didirikan oleh Dame Anita Rodriguez, seorang wanita Inggris yang juga merupakan aktivis hak asasi manusia. Menurutnya, bisnis dari sebuah bisnis harus menjadi lebih dari sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga harus bertanggung jawab. Harus menjadi bermanfaat terhadap masyarakat dan bukan hanya keperluan pribadi saja. Toko pertama The Body Shop dibuka pertama kali pada tanggal 26 Maret 1976 di Brighton, daerah selatan pantai Inggris. Pada saat ini, The Body Shop telah memiliki lebih dari 2.500 toko di 65 negara dan telah menghasilkan lebih dari 1.200 produk. Kemudian, The Body Shop bukan sekedar bisnis biasa, karena memiliki prinsip yang berbeda dengan bisnis kosmetik lainnya. Dengan filosofinya, Nature's Way to Beautiful, memberitahukan kepada pelanggannya bahwa cantik itu berasal dari alam dan juga dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Ia akan menjanjikan akan mengubah wajah seseorang dalam waktu tertentu, tetapi juga menawarkan dua keuntungan yang tidak diberikan oleh perusahaan kosmetik lainnya, yaitu membeli produk kosmetik alami dan mendapatkan gratis keadilan sosial. Untuk selanjutnya, seluruh produk The Body Shop diperkaya dengan bahan baku alami, tidak diuji cobakan pada hewan dan ramah lingkungan. The Body Shop percaya bahwa sesuatu yang baik berasal dari niat yang baik. The Body Shop Indonesia mendorong para pekerjanya untuk mempelajari keterampilan baru melalui program Learning is of Value to Everyone atau LOVE. Perusahaan mendanai berbagai program pelatihan, kegiatan bersama, dan perawatan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan staf perusahaan. Perusahaan percaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik hanya ada satu cara sederhana, yaitu berbuat kebaikan. Inilah yang menjadi alasan perusahaan untuk memiliki kebijakan global bagi staf kami. Meluangkan minimal 3 hari per tahun untuk melakukan kerja sukarela. Karena perusahaan percaya, small act can be a big impact for others. Selanjutnya ada visi dan misi dari The Body Shop. Adapun visi dari The Body Shop yaitu menjadi brand kecantikan yang dikenal sebagai brand yang ramah lingkungan dan etis, serta menyediakan beragam pilihan produk alami yang efektif dengan pelayanan yang baik. Adapun misi dari The Body Shop yang pertama yaitu misi kepada pelanggan dengan merebut dan memenangkan hati serta pikiran pelanggan dengan menyediakan produk yang menunjang gaya hidup terkini dan menciptakan kesan yang mendalam. Misi yang kedua yaitu kepada lingkungan dengan menjadi contoh sebagai warga negara yang baik dalam mematuhi peraturan pemerintah dan mengambil peran dalam masyarakat. Adapun misi yang ketiga kepada pemegang saham dengan meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dengan kinerja keuangan yang kokoh dan berkelanjutan. Misi yang keempat kepada karyawan dengan membangun lingkungan kerja yang menyenangkan dan penuh penghargaan bagi karyawan yang mampu bekerja dengan sepenuh hati dan pikiran, dapat diandalkan serta bertanggung jawab. Dan adapun misi yang terakhir yaitu kepada mitra kerja dengan membangun dan mengembangkan hubungan berdasarkan kemitraan strategis.
Yang selanjutnya, saya akan membahas faktor eksternal makro. Faktor eksternal yaitu karakteristik konsumen Indonesia sendiri turut menjadi pertimbangan mereka mempersepsi merek ini sebagai merek premium. Pendapat ini dikemukakan oleh kelompok informan non-member yang menilai bahwa konsumen Indonesia cenderung mempersepsi merek internasional sebagai merek premium dan bergengsi. Selanjutnya, dalam faktor eksternal makro terdapat peluang dan ancaman. Adapun peluang yaitu green consumers yang semakin berkembang, yang kedua masih sedikit pesaing, yang ketiga adanya kepercayaan konsumen terhadap produk The Body Shop, dan yang terakhir adalah dukungan berperilaku ramah lingkungan. Dan adapun ancamannya, yang pertama, perekonomian yang tidak stabil, yang kedua, banyak produk pengganti, yang ketiga, masih kurangnya kesadaran lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah pilihan produk pesaing lebih bervariatif. Analisis eksternal mikro. Ada dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatan, ada produk ramah lingkungan berkualitas, produk sangat lengkap, lokasi gerai yang strategis, didukung sistem pemasaran online. Lalu di kelemahan, terdapat harga produk yang relatif tinggi, kurangnya promosi, jumlah gerai masih terbatas, susahnya mendapatkan bahan baku. Lalu selanjutnya adalah positioning The Body Shop secara internasional. Menurut penjelasan Jack Wiwood, menggambarkan positioning The Body Shop secara internasional, yaitu di posisi masstige, di mana semua negara wajib mengikuti standar yang diberlakukan oleh The Body Shop internasional sebagai konsekuensi menjadi franchise. Ada penyesuaian terhadap masstige positioning. Sebagai sebuah merek yang bermain di kelas masstige, The Body Shop harus menyesuaikan diri dengan aspirasi pelanggan. Lalu ada gerai, perubahan yang dilakukan The Body Shop pun tampak dari penataan toko dan juga pemilihan lokasi yang sangat strategis dan berkelas. Lalu ada dari segi produk. Dari segi pengemasan sendiri, The Body Shop selalu memperhatikan estetika dan keindahan. Dari segi harga, The Body Shop memiliki banyak variasi sehingga mampu menjangkau dua kelas yang berbeda, yaitu kelas mass dan premium. Lalu media relation. Dengan merangkul sebanyak mungkin media yang sesuai dengan target consumer dan segmentasinya untuk menginformasikan segala aktivitas maupun produk yang dimiliki kepada khalayak. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dari identifikasi strength and weakness, totalnya adalah 2,60. Lalu dari opportunity dan threat, itu totalnya adalah 2,27. Analisis BCG. Pada saat ini, The Body Shop berada pada cash cow. Cash cow berhubungan dengan produk pertumbuhan pasar rendah dan pangsa pasar relatif tinggi. Ini sebelumnya menjadi bintang sampai pasar mulai matang dan menurun. Untuk The Body Shop, kisaran yang dianggap sebagai sapi perah akan mencakup mentega tubuh dan krim wajah mereka. Produk-produk ini sebelumnya akan digolongkan sebagai bintang, namun dengan perkembangan produk baru atau vegan, bahan dan aroma yang berbeda, produk unggulan ini tidak lagi menarik. Alasannya, karena pertumbuhan pasar yang rendah ini, The Body Shop perlu fokus pada strategi yang terdiri dari penyisihan rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan memberi organisasi lebih banyak dana untuk investasi bintang atau reposisi tanda tanya. Alternatif strategi The Body Shop.
Pada bagian SO, terdapat target jumlah pembeli, penambahan cabang di tempat strategi, dan mengembangkan citra merek secara lebih luas. Lalu, pada bagian ST, meningkatkan promosi produk dan mengoptimalkan teknologi modern, tapi tidak merusak lingkungan. Lalu pada bagian WO, menciptakan hubungan baik dengan konsumen dan melakukan promosi khusus di daerah di mana per kapita meningkat, perbaikan kontrol toko cabang, dan memberi pelayanan yang lebih baik. Lalu pada bagian WT, memaksimalkan promosi besar-besaran sampai di berbagai daerah-daerah. Lalu meningkatkan pelayanan dengan menambah SDM yang profesional. Analisis strategi terbaik. Dari strategi integrasi ke depan, terdapat satu tidak, yaitu di poin pertama, dan lainnya disetujui. Lalu di strategi penetrasi pasar, ada tidak satu di poin ketiga dan semuanya disetujui. Lalu strategi pengembangan pasar, semuanya disetujui. Lalu pada strategi diversifikasi konsentrik, semuanya disetujui. Strategi pengembangan produk, semuanya disetujui. Lalu selanjutnya adalah strategi integrasi horizontal. Terdapat satu yang tidak disetujui di poin pertama dan lainnya disetujui. Lalu strategi integrasi ke belakang, 3 tidak disetujui dan lainnya disetujui. Kesimpulannya, jadi rasio yang dipilih adalah strategi diversifikasi konsentrik karena memiliki ya paling banyak. Sekian, terima kasih presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.